ya mestinya. Iya Bapak. Ya, ya saya akan nunggu dulu teman-teman dari D3 PJJ akan menunggu dulu. Nah, sementara nunggu teman-teman dari D3 ini kita bisa dialog sampai pukul 18.50. Nah, sisanya kita izin bisa bertanya boleh terkait dengan tugasnya berkelompok. Oh ya. Ya, bagaimana Ivan? Pertanyaannya apa, Pan? Oh, sebentar. Putus-putus, Pan. Oh. Putus-putus. Baik, Bapak. Ya, diulang. Ya, coba ulang lagi, Irfan. Cek, bisa diulangi. Apakah masih putus-putus, Bapak? Ya, sudah bisa. Sudah. Baik. Iya. Jadi begini, Bapak, saya izin bertanya terkait dengan tugas kerja kelompok. Nah, untuk tim berkelompok itu konsepnya seperti apa, Bapak? Yang tadi katanya untuk D4 itu dibagi 2 kelompok dari anak mahasiswa satu kelas. Ya, oke. Jadi yang D4 itu dibagi 2 kelompok karena yang teman-teman D3 itu sudah dibagi 10 kalau nggak salah, 10 kelompok dan sudah terbentuk. Jadi yang teman-teman D4 kelompok sendiri 2 kelompok. Nah, tugasnya itu adalah nanti untuk presentasi di depan kelas, di sini di Google Meeting atau mungkin di Zoom nanti ya. Itu untuk presentasi. Nanti bahan presentasinya, materinya itu akan saya informasikan lewat Irfan selaku PJ dan juga akan saya informasikan di grup. Itu ya. Baik, Bapak. Iya. Sebentar, Pan. Kalau 2 kelompok itu masing-masing berapa tadi? 12 ya? 12 dan 11, Bapak. Kan 23 mahasiswa. Iya ya, 23 mahasiswa. Sebentar, kita perkecil bisa nggak ya? Kalau yang teman-teman D3 karena memang jumlahnya sangat besar, sekitar 85 ya. 85 itu sudah saya minta bentuk 10 kelompok. Asumsinya satu kelompok ada yang 8 orang, ada yang 9 orang. Nah, sementara kelompok kelas Irfan justru lebih dari 10. Bagaimana kalau kita pecah jadi 3 aja, Pan? 3 kelompok. Bentar, Bapak, cepat saya kalkulasi nih. Ya. Untuk nah, iya Bapak, dibagi 3 bisa Bapak. Jadi nanti ada satu kelompok yang berisi 7 orang dan 2 kelompok berisi 8 orang. Oh ya, oke, kalau gitu 3 aja ideal ya. 3. Baik, Pak. Ya, baik. Oke, nanti kalau gitu hasil kelompoknya nanti di-share ke saya ya, Pan. Baik, Pak. Nama-nama kelompoknya. Beserta NRP gitu, Pak. Ya, serta NRP juga. Untuk Lutfi juga, untuk D3, Lutfi jangan lupa ya. Oh ya Pak, siap. Yang di D3 itu hanya nama dan domisili Pak, kurang NRP saja. Nanti bisa ditambahkan lagi. Oh ya, ditambahkan. Ya, ditambahkan. Iya, ada lagi. Yang di D4 pakai domisili juga, Bapak? Tidak usah, karena kalau di kelas D3 itu kebetulan ada yang dari luar negeri ikut. Oh iya Bapak. Iya, jadi jauh dari Jepang. Jadi untuk kelas Irfan tidak usah, cukup NRP. Oh iya, sudah hadir ya. Mudah-mudahan sinyalnya lancar gitu ya. Amin. Iya. Baik, ini tadi kelas D4 mulainya pukul 17.10 menit dan mereka berakhir 18.50 menit. Nah, jadi kita tunggu sebentar lagi sambil nunggu teman-teman D3.
saya akan mengulang lagi yang tadi sudah saya sampaikan di kelompok di kelasnya D4 ya. Tidak apa-apa. Jadi situasinya memang tidak menguntungkan. Karena saya sudah menginformasikan pada BAK bahwa kelas yang seharusnya digabung dalam waktu yang sama kok dipisah gitu. Nah, masalahnya dari pihak BAK PEN mengatakan coba dikompromikan dengan kelas D4, maksudnya kelas Irfan dan teman-teman. Saya mikir, loh kok jadi saya yang ngatur? Itu kan harusnya kan kewenangannya BAK PEN kan. Akhirnya saya udahlah, Betul Bapak. iya ya. Saya akhirnya berpikir ya sudahlah kita ini aja lah. Yang nyerah saya nih berarti. Padahal saya sudah mengatur betul waktu saya. Kalau kuliah pukul 18.30 itu saya pasti sudah selesai makan malam sama sholat ya. Untuk waktu Indonesia Barat gitu. Nah, terutama yang makan malamnya itu. Karena saya damah jadi nggak bisa telat. Itu problem. Makanya tadi pas di kelas Irfan saya sambil makan tadi. Ya begitu, tinggal untuk kelas D4 dulu, D4 sambil kita yang kelas D3 nunggu sesaat. Untuk kelas D4 silakan, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya bila tidak ada, ya sebentar saya foto dulu ya, saya foto dulu untuk antisipasi nanti kalau pihak fans bertanya gitu ya. Baik Pak. Ya. Ya, 1, 2, 3. Sebentar ya, ini miring, ada yang nggak kena. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke, sip. Sudah Bapak? Ya, sudah. Sudah, saya kira mungkin untuk teman-teman D4 boleh kalau mau izin keluar supaya bisa bersiap untuk kelas berikutnya. Ya, silakan yang teman-teman dari D4 boleh meninggalkan ruang Google Meeting. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan dan paparan materinya. Ya, sama-sama. Nanti materi akan saya share di grup setelah saya edit ya, karena itu ternyata file yang lama. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Untuk pekan depan jamnya sama ya Bapak. Untuk D4 kita mulai duluan di 17.10 dan selesai lebih dulu di 18.50. Ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sama-sama. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sementara kita tunggu dulu teman-teman di 3 ya. Sambil menunggu yang teman-teman D4 izin.
baik sudah 51 orang, ini 50 orang lah ya, 50 orang, hampir separuh lebih lah. Ya, itu ada informasi dari Lutfi di Google Dokumen. Silakan melengkapi nomor mahasiswanya. Nah, jadi untuk minggu depan kita sudah mulai presentasi kelompok ya. Setiap kelompok presentasi di sini di Google Meeting untuk sesuai dengan materi pembahasan bertatap muka. Nanti akan saya beri detailnya ya, detailnya apa saja yang dibahas oleh setiap kelompok itu, dan itu akan saya informasikan di grup gitu ya. Nah, hari ini kita masih ceramah dan dialog. Saya berharap nanti banyak dialog ya. Saya akan memberi gambaran ulang tentang atau pendalaman tentang mengapa perlu belajar Pancasila. Nanti sebentar saya tampilkan dulu. Ya, dulu saya coba edit sedikit ya. Kamu enggak? Saya coba tampilkan, kita sudah ada 55 orang ya.
Saya coba tampilkan dulu PPT-nya. Oh, ini terlalu besar ya, sebentar. Iya, oke. Mudah-mudahan terlihat ya. Ya, mudah-mudahan terbaca. Sebentar saya besarkan, bisa ada ini. Iya, oke. Ya, oke. Kira-kira sudah bisa dibaca mudah-mudahan ya. Mohon maaf Pak, Iya. masih agak ngeblur di sini. Blur ya. Saya sih ya. Sebentar. Ini sama dengan yang di 4 tadi juga begitu. Blur. Ya mungkin bisa saya bantu share screen-nya Pak. Oh, sebentar ya. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya, Lutfi. Itu yang file di laptop ternyata berbeda dengan file di HP. Jadi yang di HP itu yang belum ada perubahan. Bisa coba cek dulu yang di laptop. Ya, sebentar ya. Oke, mudah-mudahan yang ini saya pindahkan dulu dari bajumu yang baru belum dicuci sing sok bukit ini dari laptop kayaknya ke selalu hitam ya sing baru ya sama kembalian HP. bensin ya. Kembalian ya. Oh, sangu.
Gak usah naik-naik turun. Gimana dia jangan mainan gua. Jangan mana? Ya Lutfi sudah saya kirim, coba cek di email di WA-nya. Iya Pak, sudah. Ini masih startup di Word-nya. Masih loading Pak. Ya. Sudah terlihat Pak share screen saya? Ya, sudah terlihat. Mungkin perlu dinaikkan, dinaikkan dikit. Ya, lagi. Ya, oke, pas. Ya. Ya, baik. Jadi itu saya review lagi. Jadi mengapa perlu kita belajar Pancasila? Pertama, alasannya adalah historis antropologis. Itu salah tulis ya, antropolis itu keliru, maksudnya antropologis. Nanti saya edit ulang, akan saya share di grup ya. Termasuk ini teksnya akan saya ubah juga, nanti akan saya perbarui. Tapi untuk sementara ini kita merujuk yang belum diedit ini ya. Nah, ini alasan historis antropologis itu adalah karena negara kita adalah negara Bhinneka. Jadi Bhinneka itu merupakan akar dan asal-usul dari lahirnya bangsa Indonesia, atau akar dan asal-usul dari penduduk Indonesia. Itu yang tidak bisa diingkari, juga tidak bisa kita remehkan ya. Kebinekaan itu. Satu sisi kebinekaan itu adalah anugerah Tuhan, tapi sisi lain bisa menjadi problem, bisa menjadi penyebab perpecahan. Nah, itu alasan pertama, adalah alasan historis antropologis yang itu terkait dengan kebinekaan. Bhinneka. Nah, dalam masyarakat yang Bhinneka kita tahu secara ras Indonesia itu terdiri dari 3 ras besar ya. Ada ras Mongoloid, ada ras Austronesia, kemudian ada ras Melayu. Jadi itu ras-ras yang besar yang menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian kalau kita bicara suku atau etnis atau suku, itu juga beragam lagi gitu ya. Di Jawa saja misalnya, tampak dari luar seakan-akan Jawa itu seragam, ternyata tidak.
Gitu. Kalau kita lihat di Jawa Tengah misalnya sebagai contoh, ada Jawa Solo, ada Jawa Tegal, Jawa Brebes gitu ya. Ada Jawa yang Sunda bukan, Jawa bukan, ada di perbatasan itu Cilacap ya misalnya. Kemudian juga ada masyarakat Samin misalnya di Jawa Tengah, itu subsuku, bisa kita katakan subsuku, masyarakat khusus. Ya selainnya memang ada yang seragam ya. Kalau di DIY tentu saja itu Jawa Jogja yang berbeda sekali dengan Jawa Solo, ya dalam hal-hal tertentu berbeda. Kemudian kalau kita masuk ke Jawa Timur, subsukunya juga banyak. Jawa Timur ada tapal kuda itu sudah ya banyak sekali blasteran Madura ya. Tetapi ciri utama Maduranya sudah mulai berakulturasi, sudah bertemu dengan ciri yang lain gitu. Dalam hal dialek, bahasa misalnya. Kemudian ada subsuku, kita tahu ada masyarakat Osing di Banyuwangi misalnya. Kemudian Madura sendiri adalah subsuku yang berbeda juga dari sisi bahasa, kulturnya juga gitu. Kemudian Jawa Arek untuk Surabaya itu ternyata juga beda dengan yang lain, dialek terutama ya. Kemudian juga ada Mataraman ya, Mataraman yang dekat dengan kultur Solo dan Jogja gitu, yaitu daerah Karesidenan Madiun. Nah, itu daerah-daerah seperti Pacitan, Ngawi misalnya, atau Madiun sendiri itu bisa dikatakan kulturnya mendekati kultur Mataram, yaitu Solo atau Jogja gitu. Bahasanya bahasa halus ya, Jawa halus, gaya Solo atau gaya Jogja. Kira-kira itu gambaran itu untuk Jawa saja ya. Sunda apalagi. Sunda meskipun kita sebut Jawa Barat, mereka nggak mau dibilang Jawa. Mereka selalu bilang kami Sunda gitu. Tapi ada Sunda yang dari sisi dialek sudah jauh berbeda. Misalnya daerah-daerah Cirebon, Karawang, itu jauh sudah mulai bahasa Sundanya masih ada, tetapi sudah mulai ngapak istilahnya itu ya. Nah, Sunda atas itu baru masuk yang disebut Sunda Priangan ya, seperti Garut, Sukabumi, Tasik, itu Sunda-Sunda yang bahasanya sangat halus. Itu udah masuknya Priangan ya, Sunda atas bahasanya. Kalau Karawang, Cirebon, misalnya Indramayu, itu kan daerah pelabuhan ya, sebenarnya dekat dengan pantai. Nah, makanya hampir mirip juga Pantura kalau di Jawa ya. Itu sudah kulturnya sudah mulai agak berbeda dengan kultur pedalaman. Nah, seperti ini yang merupakan latar belakang dari kultur kita. Itu baru Jawa ya, bayangkan. Apalagi DKI Jakarta, wow luar biasa, seluruh suku ada di sana. Bahkan kita sudah sulit mengenali Betawi asli, mana Betawi asli itu. Nah, itu ciri atau asal usul melekat dari warga negara atau penduduk Indonesia yang bineka itu. Nanti belum masuk ke Sumatera, lebih banyak juga itu nanti. Di Sumatera Utara saja itu ada Deli, ada masih yang bercampur Padang, ada yang Batak misalnya. Batak pun marganya banyak sekali. Itu sudah luar biasa. Kemudian Aceh juga begitu. Terus sampai ke Palembang, Lampung ya. Sulawesi juga. Nanti kalau kita lihat itu kesannya sama Sulawesi itu, tapi ternyata tidak. Banyak juga sub-sukunya ya. Yang paling besar itu sub-suku Bugis Makassar. Tapi ada Mandar, ada suku apalagi Bone. Belum lagi yang di kepulauan ya, Sangita Laut, itu berbeda juga karakternya. Luar biasa bangsa kita itu. Nah, itulah anugerah Tuhan yang membuat kita itu memiliki ciri yang khas dibanding negara bangsa yang lain. Tapi tadi, ketika kita kehilangan pegangan atau tali pengikat, yaitu Pancasila, ya kita bisa konflik. Gitu.
bisa perang saudara. Nah, pada tahun 98-99 itu adalah awal reformasi, kita mengalami itu konflik besar. Konflik paling besar adalah konflik antara pemerintah RI dengan masyarakat Timur Timur waktu itu ya, yang sekarang jadi Timor Leste merdeka ya. Konfliknya antara pemerintah pusat dengan penduduk di daerah Timur Timur. Bayangkan konflik itu terkait separatisme ya. Nah, PBB turun tangan ikut masuk, bukan ikut masuk karena memang PBB Timur Timur meminta bantuan PBB karena mereka punya pejuang-pejuang yang mengkampanyekan itu di PBB ya. Mereka dapat jatah untuk berbicara di sidang-sidang umum PBB. Itu luar biasa pejuang Timor Leste itu. Indonesia kalah. Lalu banyak pelanggaran HAM di Indonesia, eksploitasi sumber daya alam, kekerasan seksual oleh aparat-aparat Indonesia yang ada di sana. Itu menjadi bertumpuk dan ini menjadi bahan kampanye pejuang-pejuang Timor Leste di luar negeri, sehingga pihak luar negeri terus mendukung apa yang diinginkan oleh Timor Leste untuk merdeka, masuklah agendanya ke PBB. Sampailah kemudian pada tahun 98 memasuki 99 itu di masa Pak Habibie, tapi bukan salah Pak Habibie ya kalau Timor Leste itu merdeka. Pak Habibie itu kena getah aja karena dia kan memimpin hanya seumur jagung. Itu sebenarnya bukan salah juga ke manajemen yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang tidak memenuhi kehendak atau aspirasi orang Timor Leste. Orang Timor Leste selalu menganggap pemerintah Indonesia itu menjajah. Maka ketika PBB masuk lalu membuat panitia untuk melakukan referendum. Referendum itu memilih apakah rakyat Timur Timur masih ingin bergabung dengan NKRI atau memisahkan diri merdeka. Nah, karena orang bukan baru saja ya, sudah mengalami kekerasan sangat panjang, ya tentu saja mereka ingin merdeka. Ibaratnya kita mukuli orang tiap hari gitu. Lalu kita tanya orang itu, kamu mau masih sama saya atau enggak? Pasti dia bilang enggak, aku mau berpisah. Gitu. Ya karena dipukuli terus tiap hari kan. Logikanya kan seperti itu. Nah, begitulah Timor Leste, akhirnya lepas. Nah, ini konflik yang mengarah pada separatisme. Untungnya pada saat yang sama PBB tidak sampai masuk ke Aceh. Dalam pengertian PBB tidak ikut menyelesaikan Aceh. Kalau saja waktu itu PBB juga ikut menyelesaikan Aceh, jangan-jangan Aceh juga bisa lepas. Untungnya pemerintah Indonesia di masa SBY ya, ini prestasi Pak SBY yang patut kita hormati. Di masa Pak SBY, pemerintah RI berdamai dengan gerakan Aceh Merdeka, dan perdamaian itu dilakukan di Swedia melalui satu perjanjian yang ditengahi oleh mantan presiden Swedia kalau tidak salah ya. Ditengahi, terjadilah perdamaian sehingga Aceh tetap bergabung dalam NKRI. Nah, ini konflik separatis juga. Jadi itu satu. Nah, sekarang kita sedang menghadapi satu masalah separatisme juga, yaitu organisasi Papua Merdeka. Nah, Papua ini selalu mengkampanyekan diri mereka sebagai rakyat Melanesia. Jadi mereka sudah tidak lagi menyebut diri mereka itu orang Indonesia, tapi orang Melanesia. Melanesia itu kan rasnya, ras mereka, bagian dari ras Austronesia itu. Jadi itu sesuatu yang sangat memprihatinkan kalau OPM ini nggak bisa selesai di masa Jokowi ini, bisa-bisa lepas lagi. Nah, sementara mereka punya tokoh-tokoh pejuang ya di Eropa, di Amerika gitu, yang bisa mengkampanyekan isu pelanggaran HAM, eksploitasi SDM, atau mungkin pelecehan-pelecehan itu yang sifatnya pelanggaran HAM bisa dikampanyekan di PBB. Bahaya kalau PBB ikut menyelesaikan persoalan itu. Nah, kita tunggu pemerintahan Pak Jokowi bisa nggak menyelesaikan ini. Nah, ini masuk dalam konflik separatisme. Konsekuensi dari kebinekaan itu. Jadi sensitif
kebinekaan itu kalau tidak bisa dimanajemen dengan baik, ya tentu saja akan menimbul konflik perpecahan. Nah, di luar itu ada banyak konflik-konflik, seperti misalnya tahun 99 itu konflik di Maluku, terutama di Ambon, antara umat Islam dan umat Kristen. Menariknya adalah dua-duanya sama-sama suku Maluku, artinya etnisnya etnis Maluku gitu. Etnis Maluku beragam Islam dan etnis Maluku beragama Kristen. Berkonflik, berperang. Tidak semua pulau-pulau di Kepulauan Maluku itu konflik ya. Ada juga pulau yang aman meskipun di situ ada Islam, ada Kristen ya. Jadi relatif aman. Yang di pulau-pulau kecil ya. Tapi di Kota Ambon, wah itu habis Kota Ambon. Itu betul seperti Bandung lautan api ya. Rumah-rumah ibadah dibakar, rumah tempat tinggal dibakar, kantor-kantor kosong, sepi karena semua orang melarikan diri, mengungsi dan sebagainya. Nah, itu konflik yang juga karena perbedaan, karena kebinekaan. Tapi penyebabnya politisi sebenarnya. Jadi kita itu diobok-obok ketika itu, Maluku itu diobok-obok oleh politisi sebenarnya. Provokatornya itu politisi. Terjadilah konflik antar umat beragama itu. Jadi seperti itu. Itu kasus di Maluku. Kemudian berikutnya masih tahun 99 terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dengan suku Madura. Itu juga saling serang dan bakar-bakaran. Madura karena mayoritas juga pendatang, otomatis mereka eksodus lari balik lagi ke Jawa Timur. Sebagian terlantar ya tentunya. Nah, sedihnya adalah orang-orang Madura yang sudah tinggal lama di sana, mereka sudah menikah dengan orang-orang sana. Sudah beranak pinak menikah dengan orang sana. Kan sedih, mereka harus lari, padahal keturunan mereka sesungguhnya tidak lagi asli Kalimantan, juga tidak lagi asli Madura, karena udah blasteran. Tapi mau tak mau, akibat konflik mereka harus menyingkir. Konflik itu disebabkan oleh problem kriminalitas. Karena dari berita dikatakan ada preman orang Madura, memang pelaku kriminal, ditangkap polisi karena dia mencuri. Nah, lalu sebagian orang Madura membela si pelaku ini, mendatangi polsek yang waktu itu ditahan di polsek. Dikepung polsek, mereka minta dikeluarkan. Nah, akibatnya adalah orang-orang penduduk asli di sana yang Kalimantan tersinggung, marah gitu. Ini kok orang berkuasa sekali gitu. Nah, muncullah kemudian provokasi-provokasi, terjadilah perang antar etnis itu. Nah, itu balik lagi kita kepada hal yang sifatnya antropologis tadi, yaitu kebinekaan. Itu kasus di Ambon sama kasus di Kalimantan. Ada lagi satu kasus di Kalimantan, ada lebih 98 ya. 98 itu Mei 98, kalian belum lahir mungkin atau mungkin baru lahir, kalau toh rata-rata lahir tahun 2000 ya, bayangkan. Jadi belum lahir ya. Saya meyakini kalian lahir 2000 ke atas gitu. Jadi tahun 98 itu kerusuhan besar di Jakarta, sama kota Jakarta itu seperti Bandung lautan api, terbakar gitu, penjarahan. Dan korbannya banyak orang-orang Tionghoa, itu etnis Tionghoa. Pelakunya nggak karu-karuan, macam-macam pelakunya. Semua suku mungkin kan ada di Jakarta. Nah, itu menyedihkan sekali. Sudah banyak gedung-gedung terbakar, kemudian juga ada banyak orang meninggal, konon juga ada pemerkosaan dan sebagainya. Dan korbannya orang Tionghoa. Ini juga konflik etnis bisa kita katakan. Yang mungkin penyebabnya adalah kecemburuan ekonomi. Tapi kembali lagi bahwa ini problem kultural kita, problem sejarah dan antropologis kita yang terkait dengan kebinekaan itu. Nah, maka dengan demikian kita butuh perekat, alat pemersatu. Pancasila itulah yang kita bisa harap ya, Pancasila itu. Karena tidak ada lagi kemungkinan untuk dalam konteks kebangsaan ya. Kita ambil contoh, kalau alat perekatnya itu agama juga beda kan. Nah, apalagi yang membuat kita bisa sama.
Tidak ada lain, Pancasila itulah. Gitu. Nah, lalu berikutnya adalah alasan sosiologis kultural. Oh ya, yang mau bertanya boleh langsung memotong ya. Potong saya langsung menyampaikan instruksi gitu. Langsung, tidak apa-apa, nggak perlu harus saya beri waktu khusus untuk bertanya. Ya. Yang kedua, alasan sosiologis kultural. Nah, di sosiologis kultural ini terkait dengan harmoni dan disharmoni. Masih sambungannya dengan bineka tadi. Jadi kalau bicara sosiologi kita akan bicara konflik, bicara tentang ketegangan, gesekan-gesekan, kompetisi, persaingan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Maka poin utamanya adalah harmoni dan disharmoni. Nah, tentu saja kalau bicara harmoni kita bicara damai ya. Disharmoni berarti kita bicara konflik. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa. Tadi konteks sudah saya ceritakan ya, kasus di Maluku, tadi misalnya di Kalimantan, separatisme Timor Leste yang kemudian merdeka, separatisme Aceh tapi bisa damai, sekarang kita menghadapi separatisme Papua. Nah, ini tadi yang membutuhkan perekat lagi gitu ya. Perekat yang tidak ada lain, perekat yang membuat kita sama adalah Pancasila. Gitu. Karena kalau kita mencari perekat di kultur atau budaya kita beda-beda. Kita mencari perekat itu agama, oke lah, agama mayoritas kan Islam, tapi kan ada non-Muslim yang lain. Bagaimana mau sepakat gitu ya? Jadi satu-satu jalan perekat kita adalah nilai-nilai Pancasila itu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa dinaikkan, Lutfi. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini alasan filosofis ya. Alasan filosofis ya cukup terlihat terang. Alasan filosofis ini terkait dengan sidang BPUPK dan sidang PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini sidang-sidang inilah kita bicara hal-hal yang sifatnya filosofis, nilai-nilai. Filosofis itu nilai-nilai ya. Pandangan-pandangan hidup, dasar-dasar yang berkembang di masyarakat apa misalnya. Tindakan-tindakan sosial di masyarakat. Nah, itulah di sidang BPUPK itu yang kemudian melahirkan Pancasila. Nah, sidang BPUPK itu kita tahu waktunya sangat panjang ya, mulai bulan Mei, Juli sampai puncaknya Agustus tahun 45 itu. Mei 45, Juni 45, Juli 45, Agustus 45. Tentu tidak terus menerus ya, mereka ada fase istirahatnya juga. Bayangkan di zaman dulu tokoh-tokoh bangsa kita mau tidak mau ada waktu istirahat juga ya. Sampailah nanti puncaknya di 18 Agustus tahun 45. Nah, ini alasan filosofis. Alasan filosofis itu terkait dengan kajian-kajian akademik ya, kajian-kajian akademik, pikiran-pikiran, ide-ide besar misalnya ya, ide besar. Bung Karno misalnya memunculkan ide besar tentang Ekasila, Trisila misalnya. Muhammad Yamin tentang 5 nilai, Supomo juga ngusul pada 1 Juni, 31 Mei sampai 1 Juni ya. Sidangnya mulai 29. Terus 30, 31, kemudian 1 Juni itu pidato Bung Karno. Yang lain pidato duluan. 29, 30 itu sudah ada yang pidato pada 1 Juni Bung Karno terakhir pidato. Nah, di pidato Bung Karno itulah Bung Karno mengusulkan judul dasar negara kita itu adalah Pancasila. Disepakati. Judulnya yang disepakati. Kalau usulan Bung Karno belum disepakati. Karena itu usulan Bung Karno yang 5 sila itu nggak sama persis kan dengan di pembukaan UUD 45. Nah, Soekarno itu orang yang sangat rendah hati, dia tidak memaksakan kehendak. Dia usul kebetulan untuk judul dasar negara kita sebut Pancasila, semua nerima, forum menerima. Tapi untuk sila-sila yang lain belum menerima. Nah, itu alasan filosofis sampai nanti kemudian ada Piagam Jakarta 22 Juni
Lalu kemudian puncaknya 18 Agustus. Itu alasan filosofisnya. Berikutnya Lutfi naik lagi. Ya, silakan digeser, Lutfi. Nah, ini ya terus ya. Ya itu dulu, tiga fase. Kalau di bawah itu hasil kerja BPUPK, itu nanti bisa kita bahas. Kalau tidak sempat, kita fokus ke ini aja dulu. Nah, ada 3 fase sejarah Pancasila. 3 fase itu menurut Dr. Yudi Latif. Nah, fase pencarian atau penggalian. Fase penggalian atau pencarian ini panjang ya waktunya. Dari pra kemerdekaan sampai kemerdekaan. Ya, sebentar. Ya, dari fase pra kemerdekaan, bayangkan dari fase kerajaan ya, zaman-zaman kerajaan sampai kemudian kita merdeka. Itu fase penggalian atau pencarian. Nah, dalam fase penggalian atau pencarian inilah tentu berkembang, tentu yang dicari adalah nilai-nilai Pancasila. Ya tentu dulu belum bernama Pancasila kan, tapi ada nilai-nilai bersama, nilai sosial, kesetiakawanan, solidaritas, kolektivitas, yang itu mencerminkan mungkin gotong royong, kekeluargaan, sopan santun, toleransi, demokrasi mungkin. Itu sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Apalagi Bung Karno mengatakan, saya bukan pencipta Pancasila, kata Bung Karno. Saya hanya mengusulkan nilai-nilai Pancasila karena saya sudah melihat dan menyaksikan nilai-nilai ini tumbuh dalam masyarakat kita. Nah, itulah poin-poin yang dirumuskan Bung Karno, yang kemudian disempurnakan di Piagam Jakarta, puncaknya disempurnakan lagi di pembukaan UUD 45, 18 Agustus 45. Itu nilai-nilai yang sesungguhnya digali atau diambil, sila 1 sampai 5 itu diambil dari nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak masa pra kemerdekaan sampai hari kemerdekaan. Itu disebut fase pencarian atau penggalian. Nah, jadi kita sudah punya sebenarnya nilai toleransi, ramah tamah, sopan santun, gotong royong, solidaritas, setia kawan. Sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Dan dia selalu tumbuh berkembang ya, mengikuti zaman. Nah, itulah yang dijadikan bahan atau materi dari rumusan sila-sila Pancasila. Jadi, sila Pancasila itu sudah dalam bentuk generalisasi ya. Kemudian fase perumusan, nah balik lagi kita fase perumusan seiring dengan tadi yang alasan filosofis ya. Jadi di fase perumusan itu kita ketemu lagi di alasan filosofis bahwa di dalam sidang-sidang BPUPK itulah ide-ide besar, pikiran-pikiran sosial budaya, sosial kultural itu disampaikan oleh peserta atau yang hadir dalam sidang BPUPK. Mulai 29 Mei, 1 Juni, kemudian dilanjut 10 Juli sampai 17 Juli tahun 45. Itu sidang BPUPK ya. Nah, anggotanya 69 orang. Ini mewakili berbagai golongan, kelompok, gender, ada juga perempuan pesertanya, kecuali komunis. Nah, ini yang menarik. Jadi memang orang-orang komunis itu nggak ikut dalam merumuskan Pancasila. Jadi di antara 69 orang ini tidak ada wakil komunis, wakil PKI nggak ada. Jadi karena PKI waktu itu kan sudah mengambil jalan sendiri, mereka sudah mulai agak membangkang kira-kira. Boleh dikatakan tidak ada wakil dari PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, lalu kemudian pada sidang PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan, itu dibentuk 9 Agustus tahun 45, anggotanya 27 orang. Soekarno di Panitia BPUPK, Soekarno masuk jadi ketua, ketuanya Rajiman Wedodiningrat ya, Bung Karno peserta. Nah, lalu kemudian
Tapi Bung Karno tetap dianggap orang penting di BPUPK itu. PPK itu juga Soekarno ketua dan Bung Hatta wakil. Kemudian di Panitia 9 tanggal 22 Juni itu penyempurnaan nilai Pancasila, sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta, itu Bung Karno dan Bung Hatta juga ketua. Nah, di sila kesatunya di Piagam Jakarta masih ada kata menjalankan syariat Islam. Itu fase perumusan. Jadi kalau kita bayangkan sidang-sidang seperti sidang DPR itu ya, DPR. Ya, sidangnya penuh dengan silang pendapat, penuh dengan perdebatan, kemudian adu argumen lah macam-macam yang secara filosofis sesungguhnya itu mengadu ide-ide ya, mengadu pikiran-pikiran, mengadu ide-ide besar, pikiran-pikiran besar yang poinnya adalah untuk Indonesia merdeka. Jadi bukan untuk kepentingan kelompok. Nah ini bedanya ya. Kalau sidang-sidang di DPR RI itu kan kadang-kadang jatuhnya kan untuk kepentingan kelompok. Tapi ini tidak, untuk kepentingan Indonesia merdeka. Nah ini perbedaannya. Lalu fase ketiga adalah fase pengesahan. Nah di fase pengesahan inilah mulai dari sidang PPK yang oleh tim 9, 12 sampai 18 Agustus. Jadi ada sekitar 6 hari ya, 12 sampai 18 Agustus. Hasilnya adalah teks pembukaan UUD 45 yang diambil dari teks Piagam Jakarta dengan perubahan pada sila 1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu disahkan 18 Agustus tahun 45. Jadi puncaknya adalah 18 Agustus tahun 45. Sidang PPK itu oleh tim 9 diselenggarakan 12 sampai 18 Agustus. Jadi kita beruntung ya sebenarnya pada tanggal 18 Agustus itu kita positif merdeka sebagai negara yang memenuhi syarat. Karena syarat untuk merdeka itu kan harus punya penduduk, punya wilayah, harus punya konstitusi, harus punya pemimpin. Karena itu di sidang panitia persiapan kemerdekaan ini, kemerdekaan Indonesia ini, tidak hanya draft UUD 45 yang disahkan, tetapi juga kita mengesahkan perangkat-perangkat pemimpin kita waktu itu. Ya, Bung Karno dan Bung Hatta diminta menjadi pemimpin Indonesia, nanti disahkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Dilantik oleh KNIP. Nah itu prosesnya ketika itu belum ada pemilihan umum, tapi semua orang aklamasi ikhlas. Musyawarah mufakat setuju Bung Karno dan Bung Hatta menjadi simbol pemimpin kita. Lalu Komite Nasional Indonesia Pusat melantik Bung Karno dan Bung Hatta, seperti layaknya ketika itu DPR melantik presiden, gitu ya. Jadi di fase pengesahan ini kita juga bersyukur bahwa kemerdekaan kita itu bukan hadiah Jepang. Jadi Jepang itu kan sesungguhnya kan memang ingin memerdekakan Indonesia ya. Jadi BPUPK ini kan sesungguhnya kan inisiasi Jepang juga kan. Laksamana Maeda itu kan salah satu yang selalu ikut dalam sidang-sidang ini. Nah, tapi waktu itu Jepang belum menetapkan kapan harinya. Itu Jepang belum menetapkan. Jadi belum ada, baru ada janji, oke, kalian bikinlah panitia BPUPK untuk persiapan kemerdekaan. Nah, karena alasan Jepang, kalian belum siap, Indonesia belum siap. Jadi karena belum siap, bentuk dulu panitia, selidiki dulu kemungkinan-kemungkinan untuk persiapan kemerdekaan. Nah, syukurnya pada 6 Agustus dan 8 Agustus, Nagasaki dan Hiroshima di Jepang dibom atom oleh Amerika. Otomatis seluruh tentara Jepang, artinya Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, seluruh tentara Jepang yang ada di daerah pendudukan, termasuk di Indonesia, ditarik balik lagi ke Jepang semua. Kemudian tentara Jepang yang ada di negara-negara jajahannya dilucuti oleh tentara sekutu, senjatanya dilucuti. Nah itu
yang menjadi alasan ya, menjadi alasan hikmah dari akibatnya ada vakum kekuasaan. Nah, karena vakum kekuasaan maka ada pemuda-pemuda Indonesia, Soekarni dan kawan-kawan menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ini penculikan yang sangat berjasa ya, bukan kejahatan atau kriminal. Penculikan yang tidak kriminal itu ternyata penculikan terhadap Bung Karno, Bung Hatta. Nah, mereka minta agar Bung Karno, Bung Hatta cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita berpacu dengan waktu. Karena kalau tidak memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus, kita kalah dengan sekutu. Belanda masuk lagi, Belanda menjajah lagi. Jadi betul-betul berpacu dengan waktu ketika itu. Dan Soekarno, Hatta, dan lain-lain setuju, maka ditulislah teks proklamasi yang sangat singkat, 17 Agustus itu. Maka lahirlah Indonesia, 17 Agustus tahun 45 kita menyatakan merdeka. Jepang tidak ada persoalan. Jadi Jepang juga memang mereka udah nggak punya kekuatan kan di Indonesia, karena Nagasaki, Hiroshima udah dibom, kemudian dalam konteks Perang Dunia Kedua Jepang sudah dinyatakan kalah, takluk pada sekutu. Nah, jadi kita itu sebenarnya netral, negara yang netral, tidak ada yang berkuasa di negara Indonesia. Penjajah Belanda sudah nggak ada kan, sudah dikalahkan Jepang. Jepang sendiri sudah kalah oleh sekutu. Nah, poin itulah kita ambil, sehingga kita bisa katakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah Jepang. Kita bersyukur sekali. Andai kata ini hadiah Jepang, barangkali tidak terlalu heroik kita memperingati 17 Agustus atau hari kemerdekaan. Kalau sekarang heroik, ini 77 tahun Indonesia merdeka, di mana-mana, di kampung-kampung orang bikin acara dengan semangatnya ya. Luar biasa. Coba dulu hadiah Jepang ya. Nggak ada artinya kita memperingati kemerdekaan hadiah, bukan karena perjuangan. Nah, itulah hikmahnya, sehingga hari kemerdekaan kita itu, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu selalu menyenangkan kalau kita peringati, selalu menimbulkan rasa semangat ya, rasa heroik gitu. Dan karena itu juga kita terharu kalau mengingat para pahlawan bangsa kita. Jadi di upacara 17 Agustus itu kan selalu mengenang jasa para pahlawan Indonesia yang telah gugur. Kita pasti terharu. Karena apa? Karena memang buah dari perjuangan mereka adalah kemerdekaan kita itu. Jadi itu gambarannya 3 fase sejarah Pancasila. Nah, poin penting di 18 Agustus itu adalah paket UUD 45 disahkan, di dalamnya ada pembukaan, di dalam pembukaan ada teks Pancasila, sila 1 sampai sila kelima, yang itu 99% sama dengan teks Piagam Jakarta kecuali sila pertama. Begitulah gambaran dari 3 fase sejarah Pancasila menurut Pak Yudi Latif. Ya, teman-teman bisa cari di berbagai sumber ya untuk itu. Ya, itu kira-kira ya. Jadi di poin pertama tadi, alasan kita belajar Pancasila itu karena tentu saja ini Pancasila adalah sehari-hari kita, sama dengan agama ya. Agama itu kan sehari-hari kita juga, bagian dari ibadah sehari-hari. Pancasila itu bagian dari proses bernegara kita sehari-hari. Nah, tentu saja tadi ada 3 alasan, yaitu historis antropologis, poinnya adalah kebinekaan, kemudian ya sosiologis kultural, poinnya adalah harmoni dan disharmoni. Kita pasti mengalami 2 hal itu ya, tidak mungkin dilepas 2 hal itu, pasti selalu terjadi. Kemudian alasan filosofis, yang itu tidak lain adalah intelektualitas, pikiran-pikiran atau ide-ide besar yang dimunculkan dari sidang-sidang PPUPK, PPK, dan juga di sidang Panitia 9. Itulah alasan kita belajar Pancasila. Tapi alasan pertama dan kedua ini menjadi sangat penting hari ini ya. Kalau alasan ketiga itu historis, murni sejarah gitu.
untuk mengingat bahwa tokoh-tokoh bangsa kita itu bukan orang-orang bodoh, mereka cerdas-cerdas gitu ya. Merumuskan Pancasila itu ternyata nggak gampang. Sidangnya panjang sekali, perdebatannya juga banyak gitu ya. Nah, itu historis, hikmahnya adalah bahwa bangsa kita bukan bangsa yang bodoh, bangsa kita bangsa yang cerdas. Tokoh-tokoh nasional itu adalah tokoh-tokoh, meskipun mungkin mereka tidak sekolah, tapi mereka orang yang terdidik. Ya Bung Karno S1 ya, Bung Karno lulusan ITB, dulu belum bernama ITB. Bung Hatta itu lulusan Amsterdam, sarjana ekonomi lulusan Amsterdam. Selebihnya ada lulusan pesantren ya. Kalau yang KJ Haji Wahid Hasim Asy'ari itu dia pesantren, dan yang mereka juga menguasai bahasa Arab, bahasa Belanda ya. Di masa penjajahan Jepang mereka juga menguasai bahasa Jepang. Itu luar biasa tokoh-tokoh bangsa kita dulu. Nah, yang alasan 1-2 ini yang paling penting karena sampai hari ini terus terjadi. Karena kita bineka, konsekuensinya adalah akan terjadi harmoni dan disharmoni. Sehingga kita butuh Pancasila. Jadi poinnya adalah Pancasila itu ibarat tempat kita bergantung untuk konteks kebangsaan ya. Kebangsaan. Kalau konteks ketuhanan tempat kita bergantung agama kan, ajaran agama. Tapi untuk konteks kebangsaan tempat kita bergantung adalah Pancasila. Nah, jadi Pancasila boleh dikatakan titik kumpul kalau kita mulai mengalami konflik, gesekan-gesekan, ada kecemburuan sosial, kita kembali lagi ke Pancasila. Itu tidak ada perekat yang lain karena Pancasila relatif lebih netral ya kalau kita menyinggung. Ya begitu kira-kira. Kalau hasil BPUP, sidang BPUPK nanti saja, tidak usah saya bahas. Itu nanti kita akan masuk ke fase penerapannya. Bagaimana penerapan Pancasila? Tadi kan ada 3 fase. Fase pembibitan, penggalian, fase perumusan, fase pengesahan. Itu yang dari Dr. Yudi Latif. Nah, kalau saya menambahkan 1 fase lagi, fase penerapan. Bagaimana penerapan Pancasila? Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Ada konsistennya enggak? Ada penyimpangan tidak? Itu pertanyaannya. Nah, ini nanti kita coba bahas di minggu depan. Nanti saya akan buatkan detail pembahasannya. Itu akan masuk pada studi kelompok yang akan dipresentasikan pada pertemuan kita hari Rabu depan. Nah, hari Rabu depan karena kita ada 10 kelompok, mungkin 2 kelompok dulu yang maju, untuk setelah itu 2 kelompok lagi. Tapi nanti tadi kelompok kelas D4 mungkin 1 kelompok maju. Ya tentu saja untuk D4 saja ya. Jadi teman-teman kan masuknya 18.30. Andai kata nanti begitu masuk kelas Google Meeting, yang kelas D4 masih berdiskusi ya pasif aja mendengar saja. Nah, setelah selesai D4 selesai, barulah nanti teman-teman dari D3 untuk presentasi kelompok yang sudah ditunjuk. Nanti kelompok itu akan detail pembahasannya akan saya infokan di grup nanti ya. Nah, untuk itu saya butuh nanti untuk Lutfi jangan lupa nanti share ke WA saya aja, share ke WA saya nama-nama kelompok supaya saya lebih gampang untuk menyebutnya nanti di grup ya. Iya baik Pak, ini tinggal menunggu teman-teman yang belum mengisi data NRP bisa langsung diisi ya teman-teman. Saya kirimkan linknya lagi, sebentar. Nah, nanti kalau sudah terisi lengkap, saya kirimkan berupa PDF ke Pak Mulyadi ya Pak. Ya, boleh. Siap.
Oke, teman-teman ada yang mau bertanya tidak? Berhenti sama bapak, pergi sama bapak. Tapi bapak mau jalan-jalan. Benar. Teman-teman jangan live dulu ya, ini Pak Mulyadi masih ada gangguan sinyal, jadi ditunggu dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya guys. Any question? Ya, any question? Dapat saya bertanya, ya Bapak tidak ingat, bisa langsung chat. Dari Mas Iksan Apuji nanti saya tanyakan ke beliau yang video. Yang lainnya mau tanya dari Mas Iksan. Ini ada apa? Jalan kapan itu? Silahkan melengkapi NRP teman-teman. Mas Budi mau tanya, tadi mau bilang apa Mas? Mikrofonnya Mbak Lutfi. Mas Budi tadi bisa bilang
Ya, Eh, baik. Pak Mulyadi, mohon maaf. Ya. Ada pertanyaan di sini dari Mas Ihsan Abudi. Mau bertanya soal presentasi itu nanti terurut nomor kelompoknya atau yang sudah siap boleh langsung duluan, Pak? Nanti jangan berurut, nanti akan saya silang ya. Mungkin kelompok, kita ada 10 kelompok, mungkin kelompok 1 dan 10 dulu misalnya. Nanti minggu berikutnya kelompok 2 dan 8. Nah caranya, yang detail tugasnya itu akan saya informasikan seminggu sebelumnya. Misalnya sekarang, ini kan sekarang kita sudah masuk ke Pancasila dalam sejarah. Nah minggu depan ada kelompok yang maju itu sudah saya pastikan kelompok 1 dan 10, tapi materinya nanti akan saya berikan detail di grup ya, apa saja yang dibahas gitu. Nah untuk kelompok 2 dan kelompok 9 itu adalah minggu berikutnya setelah minggu depan, berarti 2 minggu lagi, tapi materinya akan saya informasikan minggu depan. Begitu ya. Jadi adil kan? Oh, jadi untuk materinya nanti berbeda-beda ya, Pak ya? Berbeda-beda. Sesuai dari Pak Mulyadi. Ya, sesuai dari saya yang itu terkait dengan materi pertatap muka kita. Oke, siap, Pak. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan memberikan itu materi itu sekaligus di awal sekarang. Karena kalau diberikan di awal sekarang, detail pembahasannya nanti nggak adil karena ada kelompok yang tampil terakhir dia bisa sempurna nanti kan. Nah jadi rentang waktunya masing-masing kelompok itu hanya ada 1 minggu untuk menggarap PPT. Nanti silakan PPT-nya digarap dengan bagus gitu tampilannya. Penilaian saya selain isi dari pembahasan itu sudah sesuai tidak dengan kisi-kisi atau detail yang saya tugaskan, lalu kemudian akan ditambah dengan tampilan atau desain dari PPT-nya misalnya. Mungkin mau diberi ada ilustrasi video, ilustrasi animasi boleh, itu akan menambah kredit point. Jadi tapi tentu saja fokus penilaian terbesar adalah isinya ya, isi materi yang disampaikan. Ya gitu kira-kira. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Silakan bila ada yang mau bertanya lagi. Untuk konsultasi boleh di luar jam pertemuan ya. Oh ya, yang belum masuk etol silakan masuk etol ya, masih dibuka etolnya. Itu untuk presensi yang otomatis ya. Presensi yang otomatis silakan masuk etol. Untuk yang ingin berkonsultasi atau bertanya misalnya dalam menggarap PPT teman-teman agak kebingungan, silakan tanya di grup atau di kontak saya. Kita bisa saja diskusi sebentar lewat Google Meet misalnya. Hanya untuk kelompok itu aja ya, kelompok yang bertanya itu, kelompok ya konsultasi lah kira-kira ya, konsultasi. Misalnya teman-teman kebingungan, ini benar nggak poin ini misalnya. Kalau kita menampilkan data ini misalnya, nanti boleh ditanyakan. Nanti di Google Meeting itu ya kita bebas lah kan, karena di luar jam kuliah kan, yang penting janjian dulu. Saya bisanya jam berapa, itu agak jam-jam segini lah mungkin ya. Misalnya sholat Isya jam 7 misalnya, atau ya jam 7 idealnya 30 menit itu udah bisa lah selesai lah konsultasinya. Dan itu dulu juga begitu ya, baik itu di UNER atau di PENS juga begitu. Karena kalau konsultasi atau bertanyanya lewat WA itu kadang kan harus panjang lebar jawabnya ya. Nah itu cukup berat juga, capek juga. Kalau lisan gini kan enak. Jadi teman-teman tampilkan PPT-nya misalnya bagian mana yang mau ditanyakan. Katakanlah PPT-nya ada 5 halaman misalnya. Oh yang mau ditanyakan halaman keempat misalnya. Udah tinggal tampilkan, lalu saya baca. Kemudian apa yang jadi persoalan nanti kita
saya beri tanggapan gitu. Ya, boleh begitu di luar jam kuliah. Jadi itu nanti. Nah ini untuk 6 pertemuan pertama atau 7 pertemuan pertama kita diskusi kelompok, presentasi oleh kelompok. Jadi oleh dan untuk kita. Nah presentasi itulah yang saya nilai, PPT-nya yang saya nilai, termasuk desainnya. Ya. Jadi sudah dapat nilai kelompok itu. Tapi nanti tugas akhir ada lagi. Yang kemarin sudah saya singgung, tugas akhir itu teman-teman membuat liputan itu ya. Liputan di sekitar kita, pakai RT, RW gitu ya. Sesuai tempat masing-masing. Yang itu nanti akan saya beri panduan, kira-kira temanya apa. Nah, harapannya liputan itu menyangkut dengan tema itu. Begitu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita sudah pukul 19.50. Ya mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung lewat chat atau bisa langsung di mute mikrofonnya. Ya. Sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi sih Pak. Ya, belum ada ya. Nanti untuk materi ini akan saya perbaiki dulu yang barusan saya presentasikan. Setelah itu saya share ke grup, termasuk modul ya, buku panduan, bukan buku bacaan dari Dikti. Nanti akan saya usahakan, saya kirim ke grup yang dari Dikti itu dalam bentuk PDF ya. Oke, saya usahakan. Kalau yang ini nanti juga akan saya edit dulu. Itu. Monggo yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Untuk tugas individu belum, nanti akan saya informasikan. Tugas individu seperti yang kemarin juga saya singgung pertemuan awal kita, saya akan berikan link video YouTube melalui channel YouTube. Nah, teman-teman meresensi filmnya. Nah, nanti detail resensi itu ada panduannya. Nanti panduannya akan saya share di grup juga. Apa saja yang harus dibahas. Misalnya. Jadi teman-teman menjawab, mengurai dari panduan saya itu aja berdasarkan film. Ya kalau memungkinkan film bisa aja kita tonton bareng-bareng gitu ya. Kita tonton bareng-bareng dulu, lalu setelah itu saya beri waktu mungkin 1 minggu ya. Misalnya nonton hari ini, hari Rabu depan harus dikumpul misalnya. Kumpulnya lewat email aja kan. Atau biasanya juga saya ngumpulnya lewat ini ya, yang paling praktis itu sebenarnya lewat Etol ya, lewat Cyber Campus, karena mendownloadnya enak. Jadi serentak mendownloadnya itu. Kalau lewat email memang capek mendownloadnya satu persatu. Hanya nah nanti saya kasih ini aja, kasih ancer-ancer aja. Lebih baik kita kirim tugasnya itu dikumpul lewat Etol. Nanti andai kata ada yang tidak bisa dibaca atau tidak bisa dibuka, akan saya informasikan di grup supaya dia ngirim lewat email saya atau dikirim juga lewat WA saya pribadi langsung. Bisa juga begitu nanti. Gampang lah ya untuk ngumpul tugas itu ya. Yang penting membuatnya dulu. Oke begitu, kalau tidak mungkin kita akhiri dulu barangkali. Oke, Pak. Ya gitu. Kita akhiri. Ya silakan dari Bang. Manut, Pak. Ya. Oke kalau gitu tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu kuliah kita ini. Sebelum tutup kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Selesai. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mari sama-sama. Terima.
Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Info